Candi Banyulibo terletak di Komplek Ratu Boko, yaitu di Dusun Cepit, Bukaharjo, Prambanan, Sleman. Candi Banyulibo terdiri dari candi induk dan 6 candi perwara atau pelengkap. Ukuran candi induk yaitu 15,3 kali 14,25 meter dengan tinggi 14,25 meter. Ukuran masing-masing fondasi stupa hampir memiliki ukuran yang sama, yaitu 4,80 kali 4,80 meter. Pada sisi utara Candi Induk, terdapat tembok yang membujur sepanjang 65 meter dari barat ke timur yang terbuat dari susunan batu. Dilihat dari bentuk atap candi, baik induk maupun perwara, menunjukkan bahwa candi ini adalah candi bercorak Buddha. Tubuh candi induk berukuran lebih kecil dari kaki candi, sehingga di sekeliling tubuh candi terbentuk lorong yang disebut selasar. Pada masing-masing sudut kaki candi induk, di bagian tengah masing-masing sisi kaki candi, kecuali sisi sebelah barat, terdapat hiasan jala drawa yang dipasang di lantai atas kaki candi, yang mana fungsinya sebagai saluran air hujan. Pintu candi berada di sebelah barat candi, beserta tangga yang menghubungkan ke tubuh candi. Terdapat dinding penampil berupa relief di sebelah kanan dan di sebelah kiri candi. Pada sisi sebelah kanan candi menggambarkan relief seorang wanita yang dikerumuni anak-anak, sedangkan sebelah kiri terdapat relief seorang pria dalam posisi duduk. Kedua pahatan relief dinding tersebut menggambarkan Dewi Hariti atau Dewi Kesuburan dalam agama Buddha, dan Haisravana yang merupakan suami dari Dewi Hariti. Selain itu, pada dinding bagian luar candi terdapat sebuah arca bodhisattva. Pada dinding bilik candi bagian utara, timur, dan selatan terdapat relung yang menonjol keluar serta berbingkai kalamakara yang digunakan untuk menaruh arca. Arti dari Banyulibo sendiri adalah air yang menetes. Candi ini berada di area persawahan dan rumpun pisang, serta terletak jauh dari candi-candi Buddha lain. Pada Candi Banyulibo terdapat unsur Hindu yang ditunjukkan dengan adanya arca Nandi yang terdapat di sepanjang jalan menuju pos penjagaan. Candi ini merupakan rangkaian dari komplek Ratu Boko yang dibangun pada abad ke-9. Akan tetapi, penelitian tentang Candi Banyulibo dilakukan sejak tahun 1940 dan rekonstruksi candi ini dilakukan pada tahun 1943. Pemugaran pertama Candi Banyulibo menghasilkan bagian alas, kaki candi, tubuh candi, serta pagar yang terletak di sisi utara Candi Banyulibo. Di Candi Banyulibo terdapat relief wanita yang dikerumuni anak-anak. Wanita tersebut merupakan gambaran dari Dewi Hariti. Hariti merupakan seorang raksasa yang memiliki ratusan anak. Dikisahkan, kota Rajgir India geger karena banyak anak tewas melahirkan. Tewasnya anak-anak tersebut karena mereka diculik dan dimangsa oleh Hariti beserta anak-anaknya. Merasa iba kepada para ibu korban, Sang Buddha menyembunyikan anak bungsu yang paling disayangi Hariti. Putus asa mencari, Hariti pun menghadap Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, "Engkau bersedih karena kehilangan satu dari ratusan anak. Bagaimana perasaan orang tua yang kehilangan anak tunggalnya?" Seketika Hariti tersadar. Kemudian Hariti menerima ajaran Buddha dan menjadi pelindung anak-anak di dunia. Sebagai ganti anak kecil sebagai makanan, Hariti memakan buah delima. Sang Buddha pun memberinya kemampuan mengusir kekuatan jahat dan menyembuhkan penyakit, sehingga Hariti juga dipuja sebagai pelindung wanita yang melahirkan. Kisah tersebut berasal dari tradisi Buddha Mahayana. Di Candi Banyulibo, relief Hariti yang dikelilingi anak-anak dimaknai sebagai pengingat dari leluhur jika anak-anak
tidak kita rawat dengan baik dan kita rusak masa depannya, maka Hariti akan turun tangan menghancurkan bangsa ini. Dikarenakan masa depan bangsa berada di tangan anak-anak di zaman sekarang. Selain kisah dari tradisi Mahayana tersebut, Candi Banyunibo juga mengandung unsur seni antara lain yang pertama mengenai arsitektur. Candi Banyunibo memiliki struktur arsitektur yang mencerminkan gaya klasik Jawa Tengah dengan bentuk dasar persegi dan atap yang menjulang tinggi. Atapnya berbentuk kubus berundak yang dihiasi dengan stupa kecil di puncaknya. Desain ini menggambarkan hubungan antara bumi dan langit dalam kepercayaan Buddha. Yang kedua, relief dan patung. Dinding candi dihiasi dengan relief-relief yang menggambarkan berbagai adegan kehidupan sehari-hari, cerita-cerita Buddhis, dan figur-figur dewa dan dewi. Salah satu relief yang menonjol adalah Dewi Hariti, yang merupakan dewi kesuburan dan pelindung anak-anak. Selain itu, terdapat patung-patung Buddha yang mencerminkan seni pahat batu yang halus dan detail. Yang ketiga, ornamen hiasan. Candi ini juga memiliki berbagai ornamen hiasan seperti kalamakara atau hiasan kepala yang berada di pintu masuk, motif flora fauna, serta hiasan-hiasan geometris yang menambah keindahan dan kekayaan visual dari Candi Banyunibo sendiri. Yang terakhir yaitu stupa. Di sekeliling candi utama terdapat beberapa stupa yang merupakan elemen khas dari Candi Buddha. Stupa-stupa ini berfungsi sebagai monumen suci dan tempat penyimpanan relik Buddha. Secara keseluruhan, Candi Banyunibo mencerminkan keahlian seni dan keagungan spiritual masyarakat Jawa kuno dalam mengekspresikan ajaran dan estetika Buddha melalui arsitektur dan seni pahat. Candi ini tidak hanya merupakan tempat ibadah, tetapi juga simbol keindahan dan keagungan budaya pada masa itu. Untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Candi Banyunibo akan dikenai tarif sebesar 6.000 per orang. Adapun tarif untuk parkir motor sebesar 2.000, untuk mobil 5.000, dan untuk bus sebesar 10.000. Dan harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Adapun untuk jam operasional dari Candi Banyunibo sendiri ada di jam 6 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Selain dari Candi Banyunibo itu sendiri, di sekitar bangunan candi terdapat kawasan yang sangat luas dan juga memiliki fasilitas wisata Banyunibo untuk aneka kegiatan seperti lapangan yang bisa kita gunakan sebagai tempat kemah, outbound, family gathering, dan juga acara wedding outdoor. Ada juga joglo, taman bermain, musola, kamar mandi, dan juga kedai Banyunibo itu sendiri.